Ilmu influencernya terpakai nggak Ci? Terpakai. Kemarin sempat kita FYP 12 juta. Wow. Itu bisa closing hampir 5M. Wow. Dari ilmu influencer itu? Iya. Bisnisnya ini unik sekali ya. Dikit sekali orang yang punya bisnis seperti bisnis Ci Erlina ini. Bisnisnya itu adalah apa Ci? Kita bergerak di bidang playground. Sudah berapa playground yang udah terpasang nih? Kita udah pasang lebih dari 4.500 proyek 4.500? dari Sabang sampai Merauke. Ini salah satu yang di Cibubur, kota wisata. Gede banget ya. Nah ini salah satu restoran di Puncak. Ini salah satunya Taman DKI yang playgroundnya bisa grow in the dark. Ini perumahan. Oh. Ini salah satu sekolah di Kudus, Canisius. Strategi marketing Cici untuk menjual Happy Play ini pakai apa sekarang? Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun itu gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Welcome Ci Erlina di podcastku. By the way, Ci Erlina ini salah satu murid di Influencer ya Ci. Okay. Kita ketemu waktu itu, dia belajar cara membangun personal branding. Tapi aku undang Ci Erlina ini karena menurutku bisnisnya ini unik sekali ya. Dikit sekali orang yang punya bisnis seperti bisnis Ci Erlina ini. Bisnisnya itu adalah apa Ci? Perkenalkan saya Erina, founder dari Happy Play Indonesia. Kita bergerak di bidang playground. Playground. Playground itu taman bermain ya? Iya, kita bergerak di playground, taman bermain dari desain, produksi, instalasi, sampai maintenance. Dan itu jenis playgroundnya itu ada yang indoor, outdoor, trampolin, mandi bola ada? Ada juga. Apa lagi yang ada di situ semua? Rubber floor, outdoor fitness, Oke. Semuanya pokoknya ya? semua. All about playground. Jadi bahkan playground yang kecil, yang di rumah, yang berapa ratus ribu juga kita ada. Nah itu kalau boleh tahu sudah berapa playground yang udah terpasang nih dari Kalau PPP? yang proyek kita udah pasang lebih dari 4.500 proyek 4.500? playground yang terpasang dari Sabang sampai Merauke. Wow, di luar negeri ada gak Ci? Ada di kontak, cuman kita belum pede untuk ekspor. Oh. Salah satunya Dili kali ya. Oh, wow. Tapi Kita udah pasang di Dili. wow, tapi maksudnya pada saat membangun 4.000 ini itu terdiri dari apa saja? Sekolah kah? Apa aja? Kita pasang playground itu 4.000-an itu dari orang yang ingin buka bisnis playground. Misalnya saya ingin buka bisnis playground di mall. Nah, jadi kita bisa mensupply peralatannya semua. Oke. Dari desain, konsep, sampai produksi, sampai terpasang tinggal running. Oke, tapi maksudnya tadi di mall bisa? Mall bisa, resto juga banyak. Restoran juga bisa? Iya. Oke, terus apa lagi? Beberapa resto yang udah ngambil sama kita. Oke. Dan sekarang kan udah lagi tren resto dengan konsep kids friendly. Betul, ada Ya, seluncurannya, iya, ada apanya. seluncurannya, Ya. ada pelosotannya, ada mainannya gitu. Terus Sekolah, termasuk taman-taman bermain. taman-taman bermain. Ya, kita boleh lihat wajah-wajah baru DKI. Itu banyak taman-taman yang udah keren-keren banget dan nggak kalah sama Singapura. Oh, berarti sudah bekerja sama dengan pemerintah juga ya, bisa dibilang Iya, gitu ya? itu juga berkat dari service kita. Beberapa orang berani klaim, oh saya punya garansi 5 tahun. Ya, ketika ditelepon, diklaim, itu nggak ada yang bisa diperbaiki. Akhirnya kita membantu perbaiki dari inilah, kayak pemerintah itu solusi mereka adalah mereka bisa beli tapi nggak bisa jaga. Dan kita sebagai Happy Play Indonesia membeli solusi itu. Yang sehingga ya tahun ini banyak playground yang terpasang dari Happy Play Indonesia. Iya, berarti bukan orang dalam lah ya, istilahnya memang kualitasnya lah ya. Iya, jadi kalau mau bilang connect, kadang orang tanya connect siapa? Saya nggak kenal orang apa, kita nunjukin hasil. Kita nunjukin hasil, kita nunjukin komitmen kita untuk menjaga playground gitu. Kita ketersediaan spare part. Dan banyak juga orang tanya, kamu nggak takut kompetitor dari Cina juga datang gitu? Gimana hadapi? Kadang orang nanya ya, gimana hadapi kompetitor dari Cina? Supplier mungkin ini bisa sharing untuk sekarang lagi banyak orang bilang, di Cina sekarang banyak banget pabrik-pabrik langsung ke Indo. Yang kita jaga adalah value. Dimana kita memberi service lebih dibandingkan mereka. Mungkin mereka bisa jual lebih murah dari kita. Tapi kita bisa membeli value-nya adalah menjaga peralatan playground itu tetap awet. Oke.
Kalau dari orang-orang terkenal nih, ada nggak yang udah pernah membeli peralatan playground dari Happy Play? Salah satunya Pak Rudi Sarim juga beli playground untuk di rumah pribadinya. Oh, dia malah taruh di rumah pribadi lah ya? Ya, mungkin para sultan yang ingin buka biar nggak main di mall, untuk playground di rumah boleh juga kontak kita, bisa konsultasi. Tapi ini kan saya lagi bangun rumah nih untuk anak saya kan habis ini lahir. Saya pengen ada seluncuran-seluncurannya juga yang kecil, tapi itu bisa juga di Happy Play? Bisa. Nanti saya tektokan sama playground Cici ya. for any solution. Oh, berarti mau yang kecil mau yang gede semuanya ada jenisnya ya? Iya. Oke, nanti kita kontak-kontakan kalau gitu Ci. Nah, boleh. saya klien setelah Rudi Salim artinya. Tapi dari sekian banyak bisnis nih, kenapa akhirnya memutuskan untuk masuk ke industri playground? Padahal kan playground ini kalau kita lihat dari orang-orang yang bermain di sini kan sedikit sekali kalau bisa dibilang ya. Mungkin orang nggak percaya, bisnis ini saya dapat dari doa. Wow, oke. Gimana tuh ceritanya? Saat anak saya yang pertama umur 2-3 tahun, dia punya kendala untuk ini. Jadi saya ke Jakarta, saya asalnya dari Medan. Iya. Jadi ke Jakarta cari dokter, konsultasi, akhirnya kita bermain di playground. Nah, anak saya tuh suka banget main sampai berjam-jam gitu. Akhirnya saya pulang dan saat itu masih gabut lah, galau mau cari bisnis apa, lagi mau kerjain apa. Tiba-tiba tengah malam doa, tiba-tiba kayak dapat inspirasi gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk bisnis playground. Oke. Dan udah berjalan hampir 20 tahun. Wow. Tapi dari 4.000 tadi Cici punya playground sendiri nggak? Beberapa. Beberapa juga ya? Collabs. Oh, kolaborasi. Ya, karena kita lebih fokus ke produksi. I see. Nah itu kalau boleh tahu misalnya nih ada sultan-sultan nih yang mau punya playground di rumahnya, itu budgetnya itu range-nya berapa itu Ci? Tergantung, kita playground kita bahkan dari 10 juta, 20 juta, ratusan sampai yang eman juga ada. Oh, jadi bisa di-adjust lah ya sesuai dengan budget dan kebutuhannya mereka. Dan kita memang udah kasih speknya, oh bahan ini harganya berapa, bahan ini harganya berapa. Jadi kita kebuka semua RAB-nya. Dan itu biasanya kalau orang yang mau buka playground, atau kita ngomongnya playground Cici sendiri deh, itu pada saat buka itu ada nggak hitung-hitungannya, balik modalnya kapan, untungnya gimana, investasinya seberapa bagus sih kayak gitu? Pasti ada. Semua itu kan perlu ada riset, lokasi dan lokasi. Ada customer kita yang lokasinya bagus, itu bisa bahkan 3 bulan balik modal. Itu yang kasus tercepat tuh 3 bulan balik modal? Iya. Berikut sewanya. Paling lama balik modalnya kapan? Ada yang kita nggak tahu ya. Ini Betul. karena saya balikin ke customer. Ada yang nggak balik modal juga ada. Tapi kalau bagi saya bisnis itu adalah bukan hanya kamu punya duit buka, tapi punya lokasi, strategi bisnis dan cara kita memanage bisnisnya kita. Jadi mau balik lagi ke bisnis owner masing-masing. Tapi waktu misalnya memutuskan untuk buka di lokasi A misalnya, apakah Cici ikut andil dalam memilih lokasinya atau urusannya ownernya? Biasanya urusan owner, tapi kita bantuin riset sekarang. Itu bantu bagian dari service kita Happy Play yang di tahun 2025 kita udah mulai bantuin riset. Salah satu service-nya kita ngedata berapa penduduk yang di sana, potensial marketnya. Karena kita lihat problem itu di customer kita. Itu salah satu service dari Happy Play Indonesia. Oke, terus yang kalau gak balik modal tadi ada yang marah-marah gak sih kayak ini gak balik modal gitu atau? Gak ada sih, karena kita kan udah kasih tahu ini balik lagi ke owner masing-masing kan. Oke, berarti yang paling cepat 3 bulan. Kalau rata-ratanya yang paling banyak orang balik modal di bulan keberapa? Biasanya rata-rata 6 bulan setahun kalau yang bagus. Bagus banget itu loh sebenarnya. Hampir separuh. Bisa dibilang ini sejujurnya nih kalau kita kan saya ada beberapa invest juga di F&B, di lapangan pedal, bahkan sekarang saya juga punya. Kayaknya tidak secepat playground ini deh. Emangnya playground ini sekarang masih menjadi apa ya, incaran oleh anak-anak gak sih di ekonomi kayak sekarang gini? Masih ya? Walaupun ekonomi goncang, playground tetap rame gitu ya? Tetap aja, tapi tergantung target marketnya lagi. Buktinya buka cabang terus kan? Kamu lihat yang di mall-mall kita boleh lihat brand gede, buka cabang terus gak? Buka cabang terus sih. Karena berarti marketnya itu masih ada ya. Kalau di samping-sampingin sama time zone, lebih rame time zone atau playground? Sekarang lebih rame playground, saya mau bilang. Kenapa? Playground itu bukan hanya sekedar mainan elektronik, tapi dia ada permainan motorik, permainan ketangkasan juga gitu. Jadi kita bisa merancang mainannya untuk kebutuhan role play-nya anak-anak, karena sekarang di zaman gadget ya. Bahkan PM-nya Singapura, ekonomi aja mengatakan anak-anak itu yang bermain playground itu lebih bagus gitu daripada main gadget. Kita boleh lihat Singapura aja banyak playground di taman-taman yang difasilitasi untuk penduduknya lah.
Tapi kalau saya pikir-pikir ya, ini kita berandai-andai ini kan banyak sekali kejadian gedung-gedung yang terbakar, misalnya yang baru terakhir di Sarina misalnya. Kalau ada seluncuran gitu misalnya dibuat dari atas ke bawah, itu kayaknya seru juga ya. Ya pasti itu udah nggak usah manjat lagi, langsung luncur, langsung keluar. Mungkin Iya itu sih. bisa jadi salah satu solusi. Tapi bentar Cik, misalnya lantainya ada 10. Masa 10-10-nya ada seluncuran dari lantai 10 turun, lantai 9 turun. Nggak bisa kita langsung slide dari lantai 10 langsung ke bawah. Nah, tapi kalau orang terjebak di lantai 5? dia harus naik lagi dong lantai 10. Gak bisa naik, sama aja dong. Berarti harus per lantai sebenarnya ya. Mungkin bisa dirancang, kalau saya kepikirannya dirancang setiap lantai ada lubangnya untuk masuk. Iya kan? Dia bisa naik tapi nggak bisa turun. Itu bisa. Iya, jadi satu lubang dari lantai 10. Ada lubang di lantai 10, mungkin ada lubang lagi di lantai H. Itu tadi saya kepikirannya kayak gitu sih. Cuman kalau misalnya orang sudah panik Ci, dia keluar dari lantai 5, ada dari lantai 10 barang-barang ketabrak gitu kan. Ya itu yang harus diatur. Harus diatur, ada orangnya ya, satu-satu gitu ya. Ya tapi bisa aja loh, itu bisa jadi solusi sih. Oke, Ci, saya penasaran. Kalau misalnya Cici disuruh milih nih, mainan yang kualitas bagus banget, tapi lokasinya biasa aja, atau lokasinya yang bagus banget, tapi mainannya yang biasa aja. Cici lebih pilih yang mana? Bukan seberapa bagusnya, tapi disesuaikan dengan target market. Oh, kalau gitu. saya selalu menanya ke customernya, wilayahnya dia target marketnya mana. Oke. Kalau misalnya dia target marketnya menengah ke bawah, mungkin membeli yang medium atau sedang udah cukup. Supaya murah tiket masuknya. Iya, dan cepat balik modal. Karena kita bukan hanya jual peralatan, tapi kita kan jual solusi juga. Betul. Kan pebisnis itu maunya cuan. Ketika kamu suruh beri yang terlalu mahal, kalau dia nggak cuan juga nggak bakal buka cabang lagi. Betul. Dan kita berharap customer kita buka cabang terus kan. Iya. Oh, berarti kalau ditanya lokasi atau kualitas barang, jawabannya lokasi dulu. Lokasi dulu, baru target market. Target market baru menyesuaikan. Menyesuaikan. Makanya kita selalu nanya, udah punya tempat nggak? Di mana tempatnya? Itu baru kita menyesuaikan playground apa yang cocok untuk lokasi itu. Oke, sekarang Ci, pertanyaan saya. Ada nggak customer yang sudah borong berkali-kali gitu dan paling banyak berapa yang diborong dari satu orang? Ada beberapa yang udah beli, yang buka gede ya. Misalnya di 1M, buka lagi cabang 2M, malah nambah terus. Dibuat yang lebih besar. Lebih besar lagi. Oh, cuman kalau jumlah ininya satu orang pernah beli berapa cabang tuh? Ada yang sampai 5 sampai 10. Wow, 5 sampai 10 ya. Ada nggak contoh foto-fotonya Ci yang bisa kita lihat barang-barang di sini? Siapa tahu ada yang tertarik kan? Ini yang di mana Ci? Ini salah satu yang di Cibubur, kota wisata. Gede banget ya. Itu ada mandi bolanya di bawah juga ada ya. Ada mandi bola, ada itu yang hijau itu apa? Yang hijau itu apa? Perosotan. Oh, yang hijau kuning itu perosotan? Iya, perosotan. Oh, oke. Terus contoh yang lain lagi? Nah, ini salah satu restoran di Puncak. Oh, jadi dia restoran tapi luarnya ada playground kayak gini? Iya. Wow, oke. Keren. Ada apa lagi? Nah, ini salah satunya Taman DKI yang playgroundnya bisa glow in the dark. Oh, itu sampai alat-alat glow in the dark pun Cici bisa provide? Bisa. Oke, ini gratis ya orang kesini ya? Gratis. Apalagi Taman DKI sekarang banyak pembaruan taman-taman dengan fasilitas playground yang keren-keren, nggak kalah sama Singapura. Oke, terus ada lagi nggak contoh berikutnya? Sekolah ada nggak? Ada sekolah. Ini perumahan. Oh, sampai perumahan ya? Oke, terus sekolah sih? Ini salah satu sekolah di Kudus. Kanisius. Oke. Dia dari lantai 2 melosot sampai lantai 2. Supaya anak-anaknya nggak usah capek turun tangga ya? Iya, capek turun dari lantai 3 sampai lantai 1. Oke. Kalau dari sisi keamanannya gitu-gitu udah diaturin sama Cici lah ya itu? Kita udah bersertifikat SNI dan ISO. Tadi udah beberapa contoh nih dari sekolah, dari taman-taman. Itu keren-keren semua. Saya penasaran Cici, tapi sebelum Cici, ya walaupun saya udah tahu ini 20 tahun bisnis, tapi maksudnya sebelum itu bisnis apa atau kerja apa sampai akhirnya memutuskan pertama kali, saya mau buat playground aja nih. Awal mulanya gimana? Yang tadi kan bilang doa tuh, tapi sebelumnya tuh gimana tuh kisahnya? Kalau dulu saya jual kecil-kecilan aksesoris di mall. Oh. Pernah. Ya banyak lah, bahkan pabrik plastik juga pernah join sama teman. Akhirnya saat itu udah bubaran, saya nyari bisnis. Makanya bisnis apa yang cocok dengan saya. Ya kita bawa doa, ternyata makanya ketika kita bisnis itu kan long time ya, maraton. Saya nggak bilang bisnis saya langsung bisa sebesar ini atau sebesar apa. Waktu kita memulai juga dari nggak ada apa-apa, modal seadanya, dengan resources yang ada. Kita nggak langsung bangun playground yang gede, kita bangun playground yang kecil dulu. Itu semua dari doa. Jadi merasa Tuhan tunjukin, disinilah hidupnya kamu.
Tapi dari koneksi-koneksinya itu cari sendiri berarti semua dari awal? Iya. Wow. Nggak ada privilege tuh dari orang tua, lahir dari keluarga kaya gitu dimodalin. Orang tua saya jual jaring. Terus modal awalnya gimana? Ya itu dari kecil-kecil tadi tuh ya? Kumpulin dari hasil kerja dan suami dari, inilah dulu suami saya adalah agent properti dari komisi. Bahkan waktu saya anak pertama, melahirkan aja itu nggak ada biaya. Bingung biaya melahirkan itu dari mana. Tapi semua itu dikasih sama Tuhan, mujizat gitu loh. Tiba-tiba dapat closingan lumayan gede untuk nutupin. Dan hidup kita mulai berubah ketika saya menemukan bisnis ini. Dan saya belajar untuk di mana Tuhan menunjukkan dia akan memberikan ikannya, jalan-jalannya. Tapi sekarang suaminya masih tetap asuransi juga? Atau udah fokus di sini aja semua? Kita berdua udah fokus di Happy Play. Oke. Tapi kalau misalnya kita melihat masa depan nih, misalnya 5-10 tahun lagi. Ini kan era teknologi kan makin lama makin luar biasa nih. Bahkan ada sempat kemarin itu saya di mall mana gitu ya, Taman Anggrek kalau nggak salah. Itu ada tempat bermain juga playground, tapi dia semuanya pakai teknologi. Jadi lantainya itu bisa geser-geser, lampunya kita juga bisa. Lompat-lompat. Itu juga bisa ya? Bisa. Sekarang kayak playground yang tebal saya, begitu dia naik bisa bunyi kayak piano. Karena setiap tahun saya tetap update. Mungkin benchmark saya di Cina ya. Mereka ada playground baru di sana apa? Langsung ambil lagi. Langsung kita ngambil sampel, kita buat di sini. Oke, tapi kalau misalnya kita sanding-sandingkan sama iPad, sama laptop misalnya, apakah ini tidak menggerus playground? Kayak tiba-tiba 5 tahun lagi orang jadi malas keluar rumah, orang lebih suka main iPad gitu. Itu sama dengan orang nge-gym masih perlu nggak? Kan sebagai aktivitas walaupun anak-anak udah main handphone, main apa, kan mereka butuh ruang dan tempat untuk bergerak kan. Betul. Oke. Nah, Ci, apa yang pernah dilewatin oleh Cici sebelum punya yang tadi di bisnis yang tadi katanya itu mau bayar biaya lahiran aja nggak ada duit gitu-gitu kan? Apa satu kejadian yang menurut Cici ini udah titik terendah di hidup Cici dan bagaimana caranya untuk bisa bangkit dari titik itu? Ketika titik terendah saya adalah ketika saya waktu udah bangun playground, waktu kita pindah ke Jakarta sebenarnya. Jadi saya dari Medan, kita udah awal bisnis saya itu sebenarnya awalnya bukan produksi playground, tapi kita buka playground. Jadi kita buka playground yang kecil-kecil di mall, udah hampir 5-6 cabang di Medan. Dan saat itu mungkin ada brand-brand gede masuk, saat itu kan uang kita terbatas ya. Mau nyaingin sama brand gede nggak bisa. Akhirnya saya memutuskan untuk daripada buka, saat itu saya udah mulai main digital. Digital marketing, mulai ada bikin website, udah dapat orderan dari itu. Saat itu kita nggak diperpanjang lagi dan ketika saya pindah harus memulai dari nol lagi. Apa yang tidak perlu diperpanjang? Yang sewa tempat gitu loh. Karena dulu kan saya bukanya kecil-kecil. Iya. Jangan brand gede kan berani sewa 1.000 meter. Iya. Jadi akhirnya dia pindah semua tuh, dia nyewain ke orang lain istilahnya gitu kan? Iya Kak. Oke. Tapi sekarang kalau misalnya strategi marketing Cici untuk menjual Happy Play ini pakai apa sekarang? Digital Maksudnya gimana? Sosmed? Awalnya kita SEO. Search engine optimasi. Google dong? Google. Oke. Awal-awal. Tapi sejak pandemi, saya lihat digital TikTok naik. Nah itu kita mulai bangun account TikTok, IG itu baru ada di tahun 2000-an lah. Dan sekarang yang personal branding baru-baru aja. Oke. Tapi berarti ilmu influencernya terpakai gak sih? Terpakai. Kemarin sempat kita FYP 12 juta. Wow. Itu bisa closing hampir 5M. Wow. Dari ilmu influencer itu? Iya. Buat teman-teman yang mau join. Ya satu FYP bisa closing lumayan kan. Maksudnya beberapa lead lah. Betul. Itu yang saya selalu bilang di kelas juga kan Ci. Bahkan yang chat aja ada 2000-an lebih. Wow. Ini yang saya bilang Ci. Maksudnya kayak di zaman sekarang itu tidak butuh followers yang sampai 10 juta dulu. Nunggu sampai 2 tahun baru bisa hasilkan uang lewat sosmed. Yang penting tahu cara pemanfaatan sosmednya gimana. Tahu cara bikin videonya gimana. Kalau satu aja FYP. Terus di dalam video itu ada untuk jualannya. Boom. Langsung pasti omset. Kalau saya enggak ini ya. Memang saya konten untuk jualan. Iya betul. Saya juga sama. Maksudnya kayak justru memang yang benar adalah kita buat konten untuk mendapatkan uang kan. Kalau misalnya kita bikin konten gara duitnya ngapain istilahnya gitu kan. Saya jujur aja, jadi kita konten untuk jualan sih. Iya. By the way, saya ada buat training gratis sih buat teman-teman ini yang mau nonton. Saya taruh di deskripsi bawah ya. Itu tinggal diklik, kalian bisa nonton itu gratis, ada belasan video. Itu cara untuk bikin konten. Jadi siapa tahu bisa membantu teman-teman aja, itu gratis kok. Okay. Aduh, thank you loh Sam. Ilmunya keren banget, gimana FYP bisa viral. Siap. Thank you Ci. Tapi saya penasaran, berarti sekarang bisnis
bisnis playground ini bisa dikategorikan sebagai bisnis properti kah, bisnis sebenarnya bisnis apa ini dikategorikannya? Family entertain ya. Family entertain ya. Dia bisa dikategorikan seperti kayak lapangan pedal, Mirip juga. seperti lapangan bulu tangkis. Tapi untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya. Jadi marketnya itu juga ada tersendiri di situ ya. Dan mungkin kita mau kolaborasi juga pedal sama playground juga. Itu menarik sih. Lagi ongoing. Jadi orang misalnya papanya mamanya main. Papa mamanya main pedal, anaknya main playground. Anaknya nunggu gitu kan. Iya, kadang kan new family, anaknya mau ditinggal di rumah kan nggak bisa ya. Dia anaknya bisa taruh di playground. Cici udah berbisnis 20 tahun. Jauh lebih lama daripada saya. Justru lebih hebat Sam. Dah. Kita 20 tahunnya merangkak. Iya, posisinya sekarang aku masih tidur nih, belum merangkak bahkan. masih kecil. Saya pengen belajar dari Cici di dalam perjalanan bisnis 20 tahun ini, apa satu pelajaran terbesar yang Cici pelajari tentang bisnis yang hal ini tuh nggak pernah diajarkan di sekolah, Ci? Kenalin diri kita sendiri adalah tahu kelebihan kekurangan kita. Dan kenalin musuhnya, maksudnya riset pasal. Kadang banyak orang bisnis langsung nyemplung gitu aja. Melihat bagus gitu loh. Tapi nggak benar-benar riset data seberapa besar potensinya, seberapa besar kompetitor apa. Baru kita masuk dan memperbaiki diri terus menerus. Karena ketika saya dulu masuk ke bisnis adalah salah satu yang sampai sekarang di tim kita ada bagaimana menjadi lebih baik setiap hari. Jadi setiap ada problem itu perbaiki. Setiap ada bagaimana kita menjadi solusi bagi orang lain. Nah, kita selalu gali problemnya customer, problemnya apa untuk improve service-nya kita. Ketika kita menjadi solusi, disitulah kita biasanya dapat orderan yang tambah terus. Kan gini, Cici kan start awal bisnisnya dari Medan. Dan saya sering sekali mendengar cerita dari teman-teman sekitar ya. Mereka yang berasal dari luar pulau Jawa bahkan, ataupun yang dari pulau Jawa tapi di luar Jakarta, merantau ke Jakarta, itu selalu kena culture shock. Jadi dia tuh nyampe ke Jakarta dia kaget. Wih, ternyata kehidupan di Jakarta ini keras ya. Saingannya begitu ketat ya. Bahkan banyak sekali orang-orang jahat katanya yang tipe seperti ini tuh memang cuma ada di Jakarta, di ibu kota. Di kota-kota luar Jakarta itu kayak Surabaya misalnya, kayak di Medan atau di kota-kota lain itu gak ada tipe yang seperti ini. Dia kena tipu lah, dia dimakan sana sini. Saking kerasnya persaingan di Jakarta. Waktu Cici pertama kali dari Medan ke Jakarta, apakah pernah mengalami hal seperti ini? Sampai sekarang juga belum pernah sih. Wow, berarti benar-benar mulus-mulus aja nih ya. Sampai di Jakarta bahkan kita masih belum pindah rumah. Saya nggak tahu ya, mungkin karena pelindungan Tuhan. Bengkel saya, workshop saya belum jadi, udah ada orderan. Wow. Dari Kalimantan langsung datang, workshop belum jadi. Akhirnya saya nunjukin workshopnya tetangga. Wow. Oke. Langsung deal. Berarti ada apa ya? Ada jalannya Tuhan memang untuk pindah ke Jakarta, memang udah dari doa sih. Iya. Jadi saya gini, walaupun kita bisnis ya, kita tetap harus smart, melihat jangan terlalu tergiur pada iming-imingnya orang. Apalagi mau yang cepet-cepet kita nikmati setiap proses dan hasil. Setuju banget sih. Ini yang saya lihat juga di zaman sekarang orang. Jadi memang perjalanan kita nggak instan. Iya. Bertahap. Ya, 20 tahun Ci, bukan instan lagi kalau 20 tahun itu mah sudah. Jadi bertahap dari ini lompatan ke Jakarta, memang lompatan kita paling gede itu di Jakarta. Iya. Karena Jakarta itu beda. Malah saya melihat Jakarta itu penuh dengan peluang. Misalnya saya dulu di Medan mau jual playground 50 juta aja susah. Tapi di Jakarta jual 500 juta untuk satu playground, sekolah internasional itu biasa. Sekolah internasional punya budget playground bisa 500 sampai 1 M, itu biasa. Tapi kalau di daerah jual 100 juta aja udah dibilang mahal. Betul banget sih. Jadi saya melihat Jakarta, ibu kota ini penuh dengan peluang. Bahkan mungkin putaran uangnya juga paling banyak di Jakarta kali ya. Cuman menyambung dengan percakapan yang tadi nih Ci, saya juga melihat ya sekitar saya tuh sekarang gara-gara mungkin era sosmed kali ya. Jadi orang itu membandingkan diri tuh sama orang. Wah enak ya saya liburan nih ke Eropa barusan atau apa gitu. Akhirnya banding-bandingin diri. Akhirnya apa yang terjadi? Semua orang tuh mau instan. Mau cepet kaya. Lihat kiri, lihat kanan temennya sukses gitu ngikut. Akhirnya gak ada yang jadi Ci. Sedangkan yang paling benar sebenarnya yang kayak Ci Erlina ini. Fokus di satu hal, jadi yang terbaik, improve setiap hari. Akhirnya jadilah happy place seperti sekarang. Kalau misalnya dulu di tahun ketiga Ci Erlina udah dari yang kecil-kecil terus diusir, terus dia stop di sana. Gak mungkin kan seperti besar sekarang ini. Kadang waktu awal bisnis orang tua juga gak setuju. Itu bisnis playground bisnis apaan gitu loh. Suruh saya jualan aja. Biasalah orang daerah ya. Karena mama saya tuh daerah, dia buka toko. Iya.
Jadi dia udah buka toko kelontong aja atau toko besi aja. Tapi enggak, kayak saya merasa ini bisnis saya mau di playground. Saat itu apalagi di 20 tahun lalu orang belum tahu bisnis playground itu gimana. Yeah. Dan saya tetap stay. Ya itu sih yang membuat akhirnya Sherina bisa bertahan di sini. Tapi saya baru nonton podcast nih Ci. Yeah. The Diary of CEO nama podcastnya, dan dia waktu itu ngundang Robert Greene. Robert Greene itu yang nulis buku The Power of 48 Laws lah. Kayak gitu-gitu. Pokoknya dia penulis buku yang hebat banget, dan dia ngomong kayak gini Ci. Kan hostnya ini nanya, apa sih yang bisa dijadikan indikasi bahwa orang tersebut itu sudah berjalan di dalam rencananya Tuhan. Kayak tahu dari mana bahwa apa yang saya kerjain sekarang ini sudah benar nih, sesuai sama purpose hidupnya, sama jalan hidup itu, jalan hidup orang itu. Karena kan kita punya purpose masing-masing di hidup, jalan hidup kita beda-beda. Tahu dari mana? Jawabnya si Robert Greene itu adalah ketika kamu melakukan sesuatu dan jalanmu itu gampang, lurus-lurus aja, kayak mau ini jadi, mau ini jadi, itu pertanda bahwa kamu sudah menghidupi purpose-nya Tuhan, bahwa kamu sudah menghidupi jalur yang tepat. Dia ngomong gitu. Jadi tadi waktu Cici ngomong bahwa gak ada masalah, lurus-lurus aja, saya jadi keinget sama kata-katanya si Robert Greene tadi, bahwa memang si Erlina ini benar-benar purpose-nya di sini dan memang sudah menghidupi kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Iya, saya merasa ketika saya mau, misalnya kita perjalanan ya, walaupun dari titik nol di Jakarta, ketika saya mau punya fasilitas gudang, tiba-tiba difasilitasi, ketika kita mau scale up, pindah. Jadi semua itu kayak memang udah ditunjukkan gitu loh. Jadi bahkan saat pandemi aja, kan susah ya. Itu juga dibuka, akhirnya saya buka di marketplace jualan playground juga. Masih playground, tapi nyasar yang market playground di rumah. Jadi sepuran saya, dunia saya masih di playground. Jadi akhirnya kita jadi all in one, semua yang playground kita adalah solusinya. Oke Ci, tadi kan bisnis ini sudah 20 tahun. Kalau let's say kita mundur 20 tahun yang lalu, di saat baru mau mulai nih bisnis playground ini, apa yang Cici mau ubah atau yang Cici akan lakukan di 20 tahun itu pada saat awal-awal merintis Happy Play ini, yang kira-kira kalau Cici ubah ini atau lakukan hal ini, sekarang Happy Play bisa jauh lebih besar lagi? Semua itu udah, kalau saya bilang gak ada yang bisa diubah sih. Saya menikmati, saya bersyukur dengan kehidupan saya. Saya nikmati semua prosesnya, mungkin awal-awal gak gampang, tapi memang itu adalah proses yang harus saya jalanin. Oke. Cici pernah dapat masukan terburuk gak dari orang? Kayak entah dari saudara, dari orang tua atau dari siapa aja? Masukannya adalah biasanya dulu, ngapain kamu bisnis ini dulu awal-awal ya. Karena kan orang kebanyakan kan belum melihat. Orang belum melihat dan saya masih di situ. Awal-awal kan banyak orang gak tahu playground yang berkualitas itu gimana. Dulu playground hanya sekedar ada. Ketika saya jual playground banyak juga yang meremehkan, bahkan orang tua sendiri aja nggak percaya gitu. Jadi ketika saya bisa stay di situ dan saya nunjukin hasilnya. Oke, berarti kalau misalnya ada yang bilang jangan mulai ngapain kayak gitu, itu masukan terburuk ya, nggak usah didengar ya. Kita fokus sama diri aja sendiri. Ikuti suara hati kita. Betul. Dan kita percaya. Ada satu lagi pepatah dari Cina ya, ketika kita percaya pasti sukses. Tapi ketika kita ragu, udah pasti fail. Ya, manifestasi ya. Iya. Mimpi yang besar aja orang mimpi juga gratis. Iya. Iya kan? Paling kalau nggak kecapai karena mimpinya besar, paling sekitar sana itu pun sudah gede daripada nggak mimpi sama sekali. Yes. Ci, apa sih faktor yang menentukan kesuksesan seseorang? Kalau misalnya Cici bisa kasih beberapa masukan di sini. Kalau saya selalu sebenarnya lebih ke never give up, never give in, until something happen. Jadi kita jangan pernah menyerah sampai sesuatu itu terjadi. Oke, kalau misalnya yang nonton ini masih muda nih, umur 20 tahunan dan dia baru mau untuk mulai bisnis. Apa saran yang Cici lakukan untuk yang awal-awal mau mulai bisnis ini? Kalau saya suka dengan pepatahnya Sun Tzu, kenalin musuhmu, kenalin diri kamu, maka kamu akan memenangkan peperangan. Kadang orang suka gini, bisnis tapi gak kenalin pasarnya siapa. Marketnya gimana, musuh itu bukan berarti kompetitor aja. Market research dulu dan kelebihan kita apa dibandingkan orang lain. Nah, ketika kita bisa menggali kelebihan kita, disitulah kita winning. Tapi kalau kita gak kenalin, cuma kenal diri kita, itu kita hanya separuh menang. Tapi cuma kenalin musuh, berarti separuh. Ketika kamu kenal diri kamu dan musuh kamu,
kamu udah memenangkan peperangan. Wow, luar biasa banget. Ci, ini kan Happy Play sudah sebesar ini kan. Sudah bahkan punya 4.000 playground yang terpasang di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang di luar negeri juga ya. Apa sih satu hal yang Cici mau capai di beberapa tahun ke depan yang masih belum tercapai nih sampai sekarang? Mungkin mau rekor 10.000 kali. Wow, oke. Terus kalau udah 10.000 pengen 100.000? Iya. Iya. Dan kalau bisa juga pasang playground sampai mungkin sebenarnya udah ada yang kontak dulu di Singapura. Mungkin kita bisa ekspor ke Singapura, Malaysia gitu. Kalau misalnya marketnya sudah habis di Indonesia pindah ke luar negeri. Iya. Gitu ya. Oke. Ci, tadi Cici bilang Cici lahiran anak pertama, berarti udah punya anak ya? Udah 3. Udah punya anak 3. Apa satu value yang wajib Cici tanamkan ke masing-masing anak ini? Value keluarga ya. Iya, apapun itu. Yang pokoknya masing-masing 3 anakku ini harus punya satu prinsip hidup ini apa gitu. Gimana bisa inilah jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terus gimana caranya Cici ngajarin anak itu untuk bisa jadi bermanfaat untuk orang lain? Karena saya kan habis ini punya anak nih. Saya juga mau anak saya bisa kayak gitu kan. Tapi cara ngajar anak itu gimana sih biasanya? Saya juga masih belajar ya. Tapi kalau anak saya yang kedua dia punya organisasi namanya Up4Care. Up4Care. Baru dia bangun 1 tahun yang lalu. Dia baru baru SMA kelas 2. Dan dia punya volunteer udah banyak. Dan dia udah membantu banyak panti asuhan. Dia yang lebih ke ini sih, sosial. Oke. Saya sebagai supporter aja. Oke. Berarti mensupport full anak-anaknya aja ya gitu ya. Oke. Kalau misalnya uang yang masuk tadi udah lumayan besar, Cici investasikan duit ini tuh kemana sih? Diputar kemana sih selama ini sebenarnya? Kalau saya sendiri masih, saya orangnya konvensional. Saya lebih ke properti sama emas. Wow, emas lagi untung-untungnya sekarang malah. Tapi nggak pernah jual, simpan aja. Oh, udah beli emas dari tahun berapa? Dari awal bisnis. Wih, dari 20 tahun yang lalu? Enggak, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu? Karena 10 tahun saya pindah Jakarta, scale-up-nya lebih cepat kan. Ih, berarti masih programnya masih 70.000 dong itu? 100.000, 70 masih ada. 70.000, 100.000 kan? Wah, sekarang udah 2,4 juta ya? Tapi nggak pernah jual, nggak invest aja. Wah, tapi tetap bagus banget sih. Sama properti. Properti berarti udah punya banyak juga itu? Kita udah punya beberapa gudang, beberapa ruko gitu. Oh, tapi untung gak sih tuh bisnis properti sih? Lumayan, kayak saya baru sewa ruko, 1 ruko bisa 350 juta. Kalau dia sewa 5 tahun. Per tahunnya berapa itu? 350 juta. Oh, tapi kan belinya berapa itu? Sekitar 5 M. Oh, jadi lumayan dapat capital dari situ 1 M-an. Nanti pas dijual juga kalaupun harganya sama udah untung duluan. Mikirnya kayak gitu ya. Saya masih konvensional, saya gak berani masuk di saham ya. Oh, kripto apalagi? Jangan. Kalau balik 20 tahun beli kripto saya berani. Tapi sekarang gak berani. Iya. Gak apa-apa. Emas sama properti itu udah investasi lama. Saya konvensional soalnya. Sudah terbukti juga. Jadi maksudnya buat apa juga lah. Karena saya belajar dari nenek saya juga. Kenapa tuh? Dulu nenek saya kan dari China ya ke Indo. Itu bener-bener orang yang dari China ke Indo. Dia kan pelihara ayam gitu-gitu. Setiap dia panen berapa bulan atau apa, dia belinya emas. Jadi saya merasa yang udah zaman dulu loh. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk investasi emas. Ya, tapi ini hebat loh kan. Maksudnya gini, orang investasi untuk dijual kan kalau butuh. Berarti nih saking banyaknya uang yang masuk gak butuh dijual mas, gak apa-apa ya sih ya. Masuk terus duit ya. Amin ya. Untuk simpan aja. Oh, untuk simpan aja buat anak-anak nanti kalau misalnya udah gede, udah nikah apa gitu-gitu ya. Oke. Ci, ini dari tadi kita udah sharing banyak banget hal dan saya rasa ini sudah banyak banget hal yang bisa dipelajari oleh yang nonton video ini. Semoga bermanfaat. Tapi mungkin sebelum saya tutup podcast ini saya punya satu pertanyaan terakhir nih Ci. Iya. Kira-kira nih dari semua yang kita sudah bicarakan tadi, ada gak satu pertanyaan yang saya lupa tanyakan ke Cici? Dan kalau saya gak tanyakan ini nanti orang-orang jadi sedih. Kira-kira ada gak Ci? Apa ya? Apa kira-kira? Atau udah semua kita udah bahas? Udah. Udah semua ya kalau gitu? Okay.